Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Nama Budaya, salam kebajikan. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guru Dharma. Hari ini kita akan lanjut belajar lagi. Namun seperti biasa, sebelum belajar, yuk kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Baik anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tadi kita sudah berdoa. Sekarang ayo persiapkan dulu buku dan alat tulis kalian. Buku paket, buku latihan, alat tulis. Karena biasa di akhir video ini Pak Guru akan memberikan latihan kepada kalian semua. Jadi tolong dicermati videonya dengan baik. Baiklah anak-anak sekalian, kembali lagi kita belajar matematika untuk hari ini masih di bab 1 tentang pecahan. Namun materi ajar pada hari ini kita akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Nah, semoga di pembelajaran kemarin kalian masih ingat ya materi tentang arti pecahan dan juga mencari pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Sekarang mari kita belajar membandingkan dan mengurutkan pecahan anak-anak. Kita akan mulai materi pertama tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Yang pertama, membandingkan pecahan. Nah, kita akan contohkan membandingkan pecahan dengan menggunakan gambar. Jadi ada gambar lingkaran yaitu 2/4 titik-titik 3/4. Kita lihat gambar 2/4 ini sekian besar dan 3/4 ini sebesar ini. Jika dilihat dari gambarnya otomatis 2/4 itu lebih kecil dari 3/4 sehingga 2/4 lebih kecil dari 3/4. Nah, kita akan lanjut lagi di gambar 2 lingkaran juga. Yang satu itu 1/2, lingkaran yang satu lagi 1/3. Jika dilihat dari gambar yang diarsir itu lebih luas 1/2 dibandingkan 1/3 sehingga 1/2 itu lebih besar dari 1/3. Nah, untuk menjelaskan ini Pak Guru akan sajikan satu buah video untuk kalian. Silakan diperhatikan dengan baik ya. Nah, membandingkan pecahan menggunakan gambar contoh 2/4 dan 3/4. Ya, itu lingkaran 2/4. Selanjutnya ada lingkaran berapa? 3/4. Nah, ini merupakan 2/4. Ini merupakan 3/4. Nah, gambar satu lebih kecil atau lebih sempit sehingga gambar satu itu lebih kecil dari gambar 2 sehingga 2/4 lebih kecil dari 3/4. Selanjutnya membandingkan pecahan lagi dengan menggunakan gambar yang kedua 1/2 dan 1/3. Gambar lingkaran lagi anak-anak. Ya, itu ada gambar lingkaran 1/2 dan 1/3. Sekarang dibandingkan luas lingkarannya. Nah, gambar 1 lebih besar atau lebih luas daripada gambar 2 sehingga 1/2 itu lebih besar dari 1/3. Nah, itulah tadi penjelasan singkatnya. Mari kita lanjut belajar dulu. Tadi kita sudah menggunakan gambar. Sekarang mari kita menggunakan garis bilangan pecahan. Nah, untuk diperhatikan dulu garis pecahannya. Perhatikan letak dua pecahan berikut. Sebentar Pak Guru akan buatkan contoh ya. Pecahan yang terletak di sebelah kiri nilainya akan lebih kecil daripada pecahan yang ada di sebelah kanannya. Begitu juga pecahan yang terletak di sebelah kanan nilainya itu akan lebih besar dari pecahan yang ada di sebelah kirinya. Mari Pak Guru berikan contoh. Contoh pertama itu pecahan 1/2. Kita akan bandingkan dengan pecahan 1/3.
1/2 dengan 1/3. Nah, penjelasannya seperti ini. 1/2 itu terletak di sebelah kanan 1/3. Jadi 1/2 lebih besar daripada 1/3. Bagaimana? 1/2 lebih besar daripada 1/3 karena 1/2 terletak di sebelah kanan 1/3. Nah, kita akan lanjut lagi ya. Itu contoh pertama. Sekarang lanjut contoh kedua. 2/5 dengan 5/8. Ingat ya, 2/5 dan 5/8. Penjelasannya, 2/5 terletak di sebelah kiri dari 5/8. Jadi 2/5 itu lebih kecil dari 5/8. Nah, sudah mengerti ya? Mari kita lanjut. Selanjutnya 3/6 dan 4/8. Nah, ini dalam satu garis loh anak-anak. Bagaimana jadinya? Jika dia dalam satu garis lurus, jadinya 3/6 terletak sejajar dengan 4/8. Jadi 3/6 itu sama dengan 4/8 karena dia terletak sejajar. Ya, satu garis lurus ke atas bawah itu anak-anak. Oke, semoga paham ya. Kita akan lanjut membandingkan langsung kedua pecahan. Tadi kita sudah membandingkan dengan gambar, lalu membandingkan dengan garis pecahan. Sekarang kita akan membandingkan langsung kedua pecahan. Bagaimana caranya? Diperhatikan diagram yang Pak Guru berikan. Ya. Jadi cara membandingkan dua pecahan secara langsung. Yang pertama, jika penyebut kedua pecahan sama, yang harus kita lakukan adalah langsung membandingkan nilai pembilangnya. Jika penyebutnya sama, kita langsung bisa membandingkan pembilangnya. Nah, namun jika penyebut kedua pecahan itu berbeda, yang harus kita lakukan adalah samakan dulu penyebut kedua pecahan, lalu pembilangnya juga disesuaikan anak-anak. Lalu langkah terakhirnya adalah membandingkan nilai pembilangnya. Nah, bisa kita lanjut? Kita lanjut contohnya. Nah, ada contoh di sini. 3/6 dengan 5/6. Kedua penyebutnya sudah sama, sama-sama 6. Kita langsung membandingkan pembilangnya. 3 dengan 5. 3 itu lebih kecil daripada 5, sehingga 3/6 itu lebih kecil dari 5/6. Nah, bagaimana jika penyebutnya berbeda? Contoh, 3/4 kita akan bandingkan dengan 2/3. Kedua penyebutnya berbeda. Biasa, langkahnya adalah samakan penyebut. Di sana ubah keduanya menjadi 12. Aduh, ubah jadi 12. Gimana sih Pak caranya? Caranya gampang. Ya, kita bisa gunakan dengan cara apa? Perkalian silang. Jadi, ya, coba diperhatikan kita menggunakan perkalian silang di sini. Caranya adalah 3/4 ini kita kalikan dengan 3, di mana 3 itu adalah penyebut dari 2/3, dan 2/3 itu dikalikan oleh 4, di mana 4 merupakan penyebut 3/4. Detailnya seperti ini. 3/4 dikali 3, 3 dikali 3, 4 dikali 3. 3 dikali 3 menghasilkan 9, lalu 4 dikali 3 menghasilkan 12. Dan juga 2/3 itu sama-sama dikali 4. Ingat ya, jika pembilang dikali 4, penyebut juga harus dikali 4. 2 dikali 4, 3 dikali 4, sehingga menghasilkan 8/12. Karena 9/12 itu lebih besar daripada 8/12, sehingga 3/4 itu lebih besar daripada 2/3. Nah, agar kalian lebih paham lagi, Pak Guru akan menampilkan video tentang membandingkan pecahan secara langsung. Nah, jika penyebutnya sama, bandingkan pecahan 3/6 dan 5/3 sama seperti tadi. Sekarang penyebutnya sama, sama-sama 6. Iya, langsung kita bandingkan pembilangnya, yaitu 3 itu kurang dari 5 atau lebih kecil dari 5, sehingga 3/6 lebih kecil dari 5/6. Nah,
Selanjutnya, membandingkan pecahan secara langsung jika penyebutnya berbeda. Bandingkanlah pecahan 3/4 dan 2/3. Nah, dari 3/4 dan 2/3 itu penyebutnya berbeda. Sehingga, samakan dulu penyebutnya. Ya, menjadi 12. Sama seperti tadi. Atau bisa juga kalian gunakan cara silang, perkalian silang kayak Pak Guru tadi ya. Jadi, sama-sama dikali 3, sama-sama dikali 4, sehingga menghasilkan 9/12 dan 8/12. Jadi 3/4 itu lebih besar daripada 2/3. Ya, itu tadi video penjelasannya sedikit, bisa dicermati. Kita akan lanjut lagi belajar. Yang kedua itu tentang mengurutkan pecahan. Nah, mengurutkan pecahan juga sama. Jika pecahan berpenyebut sama, kita mengurutkannya mulai dari pembilang terkecil. Ya, jika penyebutnya sama, kita akan urutkan dari pembilang yang terkecil. Di sini ada contoh 7/12, 5/12, dan 11/12. Kira-kira pecahan mana yang paling kecil? Coba kalian mulai urutkan, karena penyebutnya sama, otomatis gampang kalian untuk mengurutkan. Mulai dari yang paling kecil. Gimana? Sudah bisa? Pasti sudah bisa ya. Kita langsung urutkan saja. Penyelesaiannya adalah 7/12, 5/12, dan 11/12. Karena penyebutnya sama, kita bandingkan pembilangnya. Jadi urutan pecahan mulai dari yang terkecil adalah yang pertama itu 5/12, setelah itu 7/12, dan 11/12. Nah, itulah tadi urutan pecahan jika penyebutnya sama. Namun jika penyebutnya beda gimana sih Pak Guru? Nah, jika penyebutnya beda, mari kita perhatikan. Pecahan berpenyebut beda, urutkan pecahan 1/2, 5/8, 3/4. Mulai dari yang terbesar. Terbesar loh ya, terbesar. Jadi jika ini penyebutnya berbeda, kita harus samakan dulu penyebutnya. Kita gunakan penyebut yang paling besar, karena di sini merupakan kelipatan 2. Dan 8 itu paling besar merupakan kelipatan 2, kita samakan penyebutnya 1/2. Nah, kita ubah menjadi 4/8. Dari mana sih dapat 4/8? 1 dikali 4, 2 dikali 4. Ya, menjadi 4/8. Lalu 3/4 menjadi 6/8. 4 dikali 2, 3 dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6, 4 dikali 2 sama dengan 8. Karena sekarang sudah sama penyebutnya, sekarang saatnya kita untuk urutkan pecahan mulai dari yang terbesar. Yang terbesar otomatis berapa? Ya, 6/8, lalu 5/8, yang terlahir 4/8. Jadi 6/8 itu merupakan 3/4, 5/8 itu tetap 5/8, dan 4/8 itu 1/2. Jadi ini merupakan urutan pecahan yang terbesar jika berpenyebut berbeda. Semoga kalian sudah paham ya. Baiklah anak-anak, seperti biasa di akhir video Pak Guru akan berikan kalian latihan. Jadi mari kita berlatih. Latihan hari ini tentang pengetahuan, yaitu kerjakan latihan 3 buku ESPS Matematika halaman 9. Ya, selanjutnya kerjakan dalam buku latihan. Jika misalnya kalian sudah mengerjakan, silakan diperbaiki jika kalian merasa masih kurang tepat ya. Jadi kirimkan hasil pekerjaan kalian ke WA Guru Wali. Silakan bisa dikerjakan di buku latihan, bisa dikerjakan di buku paketnya. Jika buku paketnya tidak cukup, kerjakan di buku latihan. Ya, seperti biasa Pak Guru sarankan kalian untuk selalu menggunakan masker jika beraktivitas di luar rumah, jika kalian harus terpaksa bepergian. Dan ingat, jaga kesehatan, jaga kebersihan kalian. Atur waktu kalian untuk belajar, karena setiap hari pasti akan ada materi dari Pak Guru. Semakin kalian berlatih, semakin kalian bisa. Pak Guru akhiri dulu video kali ini. Kita akan bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa, dadah semuanya.